Nah, ada lagi nih yang lebih tinggi lagi. Wah, ternyata tadi kita pikir rezeki bertakwa paling tinggi. Ada lagi satu yang lebih tinggi. Apa tuh? Silakan buat Kak Nur. Level rezeki orang yang ikhlas. Barang siapa bertakwa kepada Allah nih surat Tolak. Niscaya diberinya kelapangan dan diberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya dijaminnya. Sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintahnya dan dia yang mentakdirkan segala sesuatu. Orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Tadi saya bilang teman-teman punya uang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, mana yang disedekahin? Uang 5.000. Itu belum masuk kategori ini. Kenapa? Ini nih, barang siapa bertakwa kepada dia, yakin gue kasih 100.000, nggak mungkin aku nggak makan, aku ngasih ini sedekah untuk kalau mungkin gue nggak makan. Nggak pernah dengar cerita ini nggak? Dulu zaman lumpur lapindo ada pengusaha catering yang tiba-tiba kaya raya. Saya sedikit cerita boleh? Saya boleh ya, nggak lama 5 menit. Saya cerita tentang level orang ikhlas. Jadi dia ini kontrak rumah, suami istri berdua sama anaknya. Terus sudah sebulan lagi kontrakannya habis. Uangnya sisa 2 juta sisa 1 juta perak. Bayar kontrakan 10 juta. Ya, setahun kan. Uangnya sisa 1 juta. Istri udah ngurek bang. Bang, udah nggak ada nih, cuman nih bang bulan depan nanti kita kena usir bang, tinggal di mana, udah lah nggak ada duit, macam mana nih bang, gini-gini dah. Akhirnya dia pergilah ke pengajian. Waktu itu yang diisi oleh Ustadz Yusuf Mansur, ya kan, datang ke Yusuf Mansur. Terus Yusuf Mansur kan suka ngajakin sedekah ya, ayo bersedekah, uang 1 juta tadi disedekahkannya lah semuanya. Dah habis lah uang, pulanglah ke rumah. Di mana bang? Habis ngaji gini-gini. Bang, cuman nih bang, uang kita ada berapa bang sisanya? Habis bu. Hah? Tadi saya sedekahkan, tadi ayah sedekahkan. Ya Allah bang, udah uang tinggal 1 juta, bang sedekahkan pula. Kita pakai apa nih bayarnya? Belum lagi tuh ini coklatnya dulu. Pokoknya ibarat ya wanita yang merepet kayak kereta api kan. Marahnya naujubillah. Suaminya diam aja 1000 bahasa. Nanti tuh ya bang, kalau sempat kita kena usir abang tagih tuh sama Ustadz Yusuf Mansur tuh, minta dia balikkan supaya kita tetap bisa, pokoknya gitulah dia. Di habis salah ngapain abang datang ke pengajian yang cuma ngambil, oh marah lah seperti itu. Tapi suaminya yakin, tenang aja bu, kata Ustadz Yusuf Mansur pasti diganti sama Allah. Oke bang, ku tunggu janji Ustadz Yusuf Mansur, kata dia. Bukan janji Allah, janji Ustadz Yusuf Mansur ditunggunya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Hamin 3 hari, belum ada duitnya. Mambah merepet deh, abang nih makanya mana bang, tagih tanah. Sampai dia marah, minta itu sama Pak Yusuf, sama Yusuf itu, mana duitnya, mana nggak ada, kata kita harus bayar kontrakan, kata istrinya. Kesel tadi dia, ya bu kita jalan pakai motor, dibawa pakai motor butut yang dijual nggak sampai 3 juta perak. Keliling, ada rumah besar mewah, tulisannya rumah ini dijual. Bu bagus ya rumahnya, iya. Diberhentikan, Pak. Mau ngapain Pak? Bapak mau lamar kerja di situ? Enggak. Masuk dia ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah mau dijual? Iya Pak, mau dijual. Oh, berapa harganya? Istrinya udah cubit-cubit. Nanya harga, yang 10 juta aja belum tentu, apalagi nih Bapak, ini saya jual 500 juta Pak, tapi kalau Bapak mau bayar cash keras bisa kurang. Oh 500 juta ya, Bapak mau bayar cash atau mau ini kredit? Oh enggak, saya enggak biasa kredit, saya biasa bayar cash. Dengan PD namakan bini yang mijak kaki dia. Nggak usah banyak gaya bang, yang 10 juta aja masih diawang-awang, abang bicara 500 juta. Kalau bahasa itu sana cari hal ya bang ya. Itulah dia. Dengan gaya. Jadi gimana Pak kira-kira? Oke, saya coba lihat-lihat dulu tempat lain, tapi saya suka sama rumah ini. Mudah-mudahan nanti Allah jodohkan saya sama rumah ini. Wah, pokoknya yakin. Makanya teman-teman kalau lihat mobil yang ada di mall tuh masuk aja lihat pura-pura ya kan. Cece-nya percaya macam iya, padahal nyetir mobil mentah pandai ya kan. Dah
Dah kan marah keluar itu, apa bang nih tak ada kerja bikin malu gini 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 gini, diam aja dia. Sampailah hari H, alhamdulillah kena usir. Dah, kena usir, tak tahu nak tinggal di mana, akhirnya gabung sama pengungsian para pengungsi Lapindo. Ingat tentang lumpur Lapindo? Kalau teman-teman ini tahu kali. Lumpur berada di antara 5.000 pengungsi. Tinggallah dia di situ. Tiba-tiba ketemu sama kenalannya. Pak, ngapa di sini Pak? Iya nih lah, saya kena ini, nah, numpanglah saya di sini tinggal. Pak, bapak nih pinter masak kan Pak? Dulu pernah punya catering, iya. Sekarang apa Pak? Nggak buka catering lagi? Nggak ada modal, kata dia. Apa nak buka catering? Seperti itu. Gini Pak. Jadi rencananya nih kita nih butuh orang yang masakannya enak untuk bisa siapkan makanan buat para pengungsi nih Pak. Kira-kira Bapak mampu enggak? Bayangan dia ya 100-200 porsi ya. Terus dia bilang, lumayan nih Bu, kita dapat orderan 100-200 porsi nih. Lumayan lah buat kita untuk sekolah anak. Tapi nanti kita kalau udah dapat rezeki kita kumpul lagi, kita cari rumah kontrakan, kata dia. Pak, boleh ngadap ke manajemen? Boleh. Itu kan kita tahu ya punya siapa ya, Lapindo itu ya. Akhirnya dia ada manajemen, dipanggil. Pak, kata Bapak, ini Bapak bisa pakai catering? Iya. Bisa nggak Pak, tolong masakkan untuk catering buat 5.000 orang kali 3 sehari, 15.000 porsi. Tengah. Dia bilang gini, apa yang dia pikirkan waktu itu? Saya bingung di mana saya mau cari karet gelangnya buat ngikat itu 15.000 biji. Itu yang dipikirkan dia. Di mana aku cari karet gelang 15.000 biji ini, katanya. Terus dia bilang, tapi Pak, akhirnya dia bilang, saya nggak ada modal. Tenang Pak, nanti gini, ini mungkin Pak 15.000 itu B sekian-sekian. Jadi mungkin kalau dalam untuk 1 bulan tuh Pak dibutuhkan lebih kurang untuk biaya makan itu hampir 1 miliaran. Saya DP Bapak ya 700 juta. Untuk Bapak beli alat-alat masak, untuk Bapak belikan alat-alat masak, kemudian nanti Bapak bisa buat ini 700. Dia sedekah berapa? 1 juta. 700 juta dibayar cash. Dia ajak istrinya pergi ke rumah. Tadi dia beli cash 500 juta. 200 juta dia bangunkan dapur, dia bikin. Sampai akhirnya sekarang dia adalah salah satu pengusaha catering yang menyiapkan ratusan ribu makanan untuk kilang-kilang lepas pantai di Indonesia. Kayaknya luar biasa. Berawal dari 1 juta. Ini cerita bohong enggak? Kalian ini aja dengarkan ceramah Ustaz Mansur tahun 2006 enggak salah. Saya dengar itu. Berawal dari kalau 700 kali lipat. Benar janji Allah, 700 juta. Ternyata enggak sampai situ. Karena terus orderan itu jalan. Itu untuk 1 bulan. Sementara dia dikontrak untuk 1 tahun. Dia bisa punya dapur catering besar dan semuanya. Itulah kalau Allah menunjukkan dengan kata tadi hamba-hamba yang ikhlas. Dia ikhlas kasih 1 juta tadi. Dia enggak mikir bahwa seminggu lagi dia mau diusir dari rumah kontrakan. Kalau kita betua raya, mana mungkin, mana Kak 1 juta. Ada duduk bilang 100.000, 50.000, 5.000 yang digeser. Itu orang ikhlas dan hanya diberi itu hamba pilihan Allah. Kita bisa memilih menjadi hamba yang mana, mau kategori mana, kategori hamba yang cuma menjadi seorang manusia, atau hamba yang beriman, atau rezeki orang yang bertakwa, atau rezeki orang yang ikhlas. Mau pilih yang mana? Kita yang milih. Gak ada tuh manusia ditetapkan masuk neraka. Ada gak di Al-Quran? Semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini kutetapkan masuk neraka, ada di Al-Quran? Mana ada?
Allah kasih kita pilihan mau masuk surga atau masuk neraka, belok kanan atau belok kiri, mau pacaran atau jomblo. Allah yang kasih kita pilihan, mau sedekah 5.000 atau 100.000 kita yang pilih. Nah ada duitnya depan mata, mau pilih yang mana? Boleh diputar lagi kotak amalnya mana tuh nambah? Serius saya. Jadi hamba-hamba yang ikhlas, di mana dia melakukan segala sesuatunya ikhlas karena Allah. Dia nggak mikir, oh ya pasti dia percaya bahwa yang aku berikan ini untuk Allah. Jadi Allah pasti akan kasih yang terbaik. Selama dia kasih yang terbaik buat Allah, maka Allah pasti akan kasih yang terbaik buat dia. Disitulah surah At-Talaq, makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi saya bilang umrohnya teman-teman, kakak-kakak di rumah hijrah, dari arah yang gak disangka-sangka. Dapat umroh. Kak Nur tuh 2 kali udah berangkat umroh. Kak Alpin ya pekerja muter-muter, megang handphone, keliling-keliling, kadang videonya bagus, kadang enggak. Kadang kena marah sama Kak Mira, kadang kena repet, suruh bikin video 2 jam harus kelar, udah dari ujung sana, ujung sini. Alhamdulillah tiket umrohnya udah terbeli untuk berangkat tanggal 7 Maret. 7 Maret ini. Ini dikerjain kelilingnya dari tadi. Mana sih orangnya? Nah tuh, situ ya kerja dia tuh, tak ngapa-ngapain tuh. Mungkin kerjanya kelihatan sepele, cuman ngambil video, cuman ini. Tapi bisa jadi kerjaannya sama Allah yang besar. Kena marah Kak Mira, iya Kak, maaf. Siap Kak, diperbaiki, siap salah itu ya, rumah hijau tuh siap salah Kak. Jawab siap salah ya, nggak akan diapa-apain. Intinya mau apapun yang terjadi, siap Kak salah. Mau diapain orang dengan aku siap salah? Nggak mungkin Kak Mira hentak-hentak dari situ. Udahlah didoakan aja, ya Allah sabarkan aku ya Allah. Cuma itu. Dapat, udah terbeli dah tiketnya tanggal 7 Maret berangkat umroh Ramadan. Berangkat tanggal 7, pulang tanggal 15. Ya kan? Dengan izin Allah. Itu rezeki orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Kenapa? Karena dia memperbaiki hubungan dia sama Allah. Karena dia berusaha untuk takwa di hadapan Allah. Karena dia memperbaiki semuanya di hadapan Allah. Lakukan amalan yang ikhlas. Amalan yang Allah senangi. Maka tadi saya bilang judulnya adalah posisimu di hadapan Tuhanmu itu menentukan rezekimu. Kalau kamu memposisikan dirimu sebagai orang yang ikhlas, orang yang mukhlis di hadapan Allah, maka rezekimu berbeda sayang. Enggak sama. Enggak sama dengan orang lain.